Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan dari latihan fungsi kuadrat dari video sebelumnya. Silakan perhatikan dengan baik. Baiklah, di sini kita akan mencari jawaban dari latihan yang diberikan. Nah, soal pertama itu adalah titik potong kurva fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 7 dengan sumbu y. Jadi yang ditanya itu adalah titik potong di sumbu y. Baiklah, pertama kita mengetahui bahwa fungsi kuadratnya ialah fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 7. Yang ditanyanya adalah titik potong di sumbu X. Nah, untuk mencari jawaban ini kita sudah mengetahui bahwa syarat untuk mencari titik potong di sumbu Y itu adalah X-nya harus 0. Maka semua yang ada di fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 7, X-nya kita ubah jadi 0. Jadi sama dengan Y sama dengan 0 kuadrat plus 4 kali 0 ditambah 7 sama dengan 7. Jadi titik potong pada sumbu Y-nya adalah 7 dengan nilai X-nya sama dengan 0. Baiklah, sekarang kita akan membuktikan jawaban untuk nomor 1 tadi. Yang kita dapat tadi titik potong di sumbunya Y-nya sama dengan 7 dan di sumbu X-nya dengan syarat X-nya sama dengan 0. Pertama kita buka menu poin, kita buka poin, terus kita buat titik Y sama dengan 7 dan X sama dengan 0. Kita move-kan, setelah itu kita rename, kita ubah huruf A menjadi Y untuk lebih mudah mengingatnya. Terus yang kedua kita buat grafik fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Kita move-kan. Ternyata benar anak-anak bahwa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah plus x tambah 7, titik potong di y-nya adalah 7 dengan syarat x sama dengan 0. Baik. Sekarang kita mencari jawaban ke nomor 2, yaitu soalnya, lukislah grafik fungsi kuadrat berikut, yaitu fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 12. Mencari grafik fungsi kuadrat itu kan ada 4. Yang pertama itu kita mencari dulu titik potong di sumbu x dan y. Pertama kita mencari titik potong di sumbu x. Syaratnya y-nya harus 0. Jadi fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 2. Fx kita ubah jadi 0. Min x kuadrat plus 4x plus 12 kita faktorkan. Nah, setelah kita faktorkan, hasil faktorannya kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah 6 dan juga min 2. Jadi, titik potongnya itu berada di 6 atau min 2. Yang kedua, kita mencari titik potong di sumbu Y. Cara mencari titik potong di sumbu Y adalah X-nya harus 0. Jadi, semua nilai X kita ubah jadi 0. Jadi, fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 12 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 12 sama dengan 12. Jadi, titik potong di sumbu Y itu sama dengan 12. Langkah ketiga, kita mencari sumbu simetri, letak sumbu simetrinya nanti. Jadi, QS sama dengan min B per 2A sama dengan min B nilai B-nya 4 per 2 dikali nilai A-nya min 1. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Jadi, min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Jadi, sumbu simetrinya nanti akan berada di 2. Selanjutnya kita mencari nilai ekstrim atau titik balik minimum atau maksimum yang kita temukan. Rumusnya yaitu YE sama dengan diskriminan dibagi min 4A.
rumus dari diskriminan adalah B kuadrat min 4AC kita bagi min 4 kali A. Kita masukkan nilai diskriminan dan juga nilai A-nya. 4 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali 12 per 4 sama dengan 16 kurang min 48 per 4. Jadi hasilnya 64 per 4 sama dengan 16. Jadi nilai ekstrimnya adalah 16 karena positif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dia itu titik balik maksimum. Untuk pembuktiannya kita bisa melihat cara membuat grafiknya di GeoGebra berikut ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2, yaitu menggambar grafik fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat plus 4x ditambah 12. Langkah pertama kita mendapatkan titik potong di Y, yaitu x sama dengan 6 dan x sama dengan min 2, dengan syarat Y sama dengan 0. Kita buat titik A. Pertama kita buka menu point, kita buat X sama dengan 6 dan X sama dengan min 2. Selanjutnya kita juga mendapatkan di langkah selanjutnya yaitu titik potong di Y. Titik potong di Y tadi sama dengan 12 dengan nilai Y X-nya sama dengan 0. Kita buat buka menu point, kita letakkan di titik 12, Y12, kita movekan lagi. Di langkah ketiga, kita mendapatkan sumbu simetrinya nanti ada di 2, yaitu X-nya sama dengan 2. Kita buka menu point, kita buat X sama dengan 2 nih. Kita dapat sumbu simetrinya tadi kan. Setelah mendapatkan sumbu simetri, kita juga mendapatkan nilai ekstrimnya sama dengan 16. Buka menu point lagi. Kita buka, bentar. Ibu ini kan dulu kita move kan. Kita buka sumbu simetrinya tadi Y atau Y, biasanya dikenal dengan Y-nya itu adalah poin yaitu 16 di 16 di sini nanti ya. Kita belum bisa menentukan 16-nya itu di mana. Oke. Selanjutnya kita buat grafiknya untuk membuktikan benar tidak dari titik-titik yang kita dapatkan ini, yaitu caranya f(x) sama dengan min x kuadrat, kita buatkan kuadrat min x kuadrat nih ditambah 4x ditambah 12. Ternyata benar ya, nyatu semua. Nah, kita tadi dapat nilai ekstrimnya yaitu 16 atau nilai baliknya yaitu 16. Nah, untuk menentukan nilai baliknya kita kembali lagi ke sumbu simetri. Baiklah, Ibu tarik ya. Kita bisa mengambil di menu line. Kita tadi dapat sumbu simetrinya di menu line. Kita ke poin dulu. Pertama kita ke poin. 16-nya itu di sini. Perhatikan anak-anak. Ternyata nilai ekstrimnya itu sebaris tegak lurus sama titik D atau nilai sumbu simetrinya. Jadi kita tarik seperti ini. Kita ambil menu line, kita tarik E ke D. Setelah itu di sini untuk membedakannya kita bisa di setting. Kita setting. Line tipenya kita ubah seperti ini. Jadi sudah dapat anak-anak grafik dari fungsi min x kuadrat plus 4y plus 4x plus 12. Grafik fungsinya seperti ini.
Terbukti ya. Latihan soal ketiganya adalah nilai minimum fungsi f(x) sama dengan buka kurung x plus 2 tutup kurung buka kurung x min 10 adalah nilai minimum itu maksudnya adalah nilai ekstrim minimumnya atau titik balik minimumnya. Pertama, kita kalikan dulu fungsi x plus 2 X min 10. Hasilnya nanti kita dapatkan bahwa nilai B-nya sama dengan min 8, nilai A-nya sama dengan 1, dan nilai C-nya sama dengan 20. Jadi nilai ekstrimnya kita cari YE sama dengan D per min 4A dengan diskriminannya B kuadrat min 4AC per min 4 dikali A sama dengan nilai B-nya min 8 dapat min 8 kuadrat kurang 4 kali 1 dikali 20 per min 4 sama dengan 64 dikurang min 80 per min 4 sama dengan 144 per 4 sama dengan min 36. Jadi nilai ekstrimnya adalah 36 atau nilai titik balik minimumnya adalah min 36. Untuk melihat pembuktian dari nilai ekstrimnya adalah min 36, anak-anak bisa melihat video berikut ini. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menunjukkan benar enggak kita fungsi kuadrat ini tadi, yaitu fungsi kuadrat f X sama dengan buka kurung X plus 2 tutup kurung dikali buka kurung X min 10 tutup kurung nilai minimumnya, nilai ekstrim minimumnya yaitu min 36. Caranya langsung saja kita buat di input ini, yaitu f X sama dengan setelah Ibu kalikan, jadi fungsi kuadratnya itu adalah X kuadrat ditambah bukan ditambah ya anak-anak, maaf Ibu salah ngomong, min 8X bukan ditambah lagi sih, ditambah terus min 20. Kita move kan, kita lihat. Jadi semakin bawah. Ternyata benar bahwa nilai ekstrimnya minimumnya yaitu min 36, kurvanya terbuka ke atas dan berada di samping di bawah sumbu X, di samping kanan sumbu Y. Sekarang kita akan mencari jawaban dari soal latihan nomor 4. Soalnya adalah nilai diskriminan pada fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat plus x min 2 adalah untuk mencari penyelesaiannya kita sudah mengetahui bahwa rumus diskriminan sama dengan b kuadrat min 4ac. Dari soal kita sudah mengetahui bahwa nilai a sama dengan 3, b sama dengan 1, dan c sama dengan 2. Tinggal kita masukkan nilai a, b, dan c ke rumus diskriminan. Jadinya d sama dengan 1 kuadrat min 4 dikali 3 dikali min 2 sama dengan 1 min 24 sama dengan 25. Jadi nilai diskriminannya adalah 25. Selanjutnya kita akan mencari jawaban dari latihan nomor 5. Soalnya adalah grafik fungsi gx sama dengan buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat dapat diperoleh dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Bagaimana cara untuk mendapatkan grafiknya? Penyelesaian. Kan kita sudah belajar materi nih. Materinya, dari materi itu
Materi poin kelima yaitu perubahan grafik fungsi kuadrat. Di sana sudah tertera bahwa dari peraturan grafik fungsi kuadrat, maka grafiknya nanti akan bergeser satu satuan ke kanan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa video selanjutnya akan diputar. Baiklah, untuk mencari nomor kelima anak-anak, tadi kan ditanya grafik fungsi Gx sama dengan buka kurung X min 1 tutup kurung kuadrat dapat diperoleh dari grafik fungsi Px sama dengan X kuadrat. Cara mendapatkannya adalah dari peraturan yang ada di PPT sebelumnya, anak-anak bisa mengetahui bahwa perubahan grafik fungsi kuadrat pada syarat ke A, yaitu digeser ke H satuan ke kanan dengan F aksen X sama dengan buka kurung X min H kuadrat. Jadi dari peraturan di sana dapat kita simpulkan bahwa nantinya grafik fungsinya nanti akan berubah ke satu satuan ke kanan. Akan bergeser ke satu satuan ke kanan. Pertama kita buat dulu grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. X kuadrat. Kita ini kan. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita move kan. Grafik fungsi kedua tadi adalah Gx sama dengan tadi itu adalah X min 1 tutup kurung kuadrat. Kita buka kurung, yaitu X min 1 kan, kita geserkan X kuadrat. Jadi di sini anak-anak bisa melihat kan bahwa ternyata memang benar bahwa grafik fungsi Gx buka kurung X min 1 tutup kurung kuadrat bergeser satu satuan ke sebelah kanan. Jadi terbukti bahwa saat mau kita gunakan jalan manual ataupun mengingat syaratnya sudah dipastikan benar. Tinggal anak-anak bisa memilih mau cara cepat atau cara manual. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Nabila Aprilia mewakili teman-teman Anissa Anggreni dan M. Arjun Apriyadi mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Tria Utari MPD, atas bimbingannya selama ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.